Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik dan keluarga di rumah, gimana nih kabarnya? Kakak harap adik-adik tetap sehat dan semangat ya untuk beribadah walau hanya di rumah aja nih. Kalau kakak-kakak semua yang ada di sini sehat-sehat aja kok adik-adik. Nah Kak Naomi, kan kita baru beberapa hari lalu nih, 2 hari yang lalu merayakan tahun baru. Kak Naomi ngapain aja nih tahun baruan? Ya gitu-gitu aja Kak, nggak banyak yang berubah dari hari-hari biasanya. Apalagi kita nggak boleh kemana-mana kan Kak. Iya bener banget Kak. Nah kalau aku juga nih, aku cuma di rumah aja adik-adik. Tapi sukacita aku nggak hilang dan aku tetap bersyukur karena masih bisa ada di tahun ini, tahun 2021. Apapun kegiatan yang adik-adik lakukan selama tahun baru itu, yang mungkin membosankan buat adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus bersyukur atas berkat yang Tuhan kasih ya. Betul kan Kak Yohan? Iya betul banget Kak Naomi. Nah adik-adik sebelum kita mulai masuk dalam rangkaian ibadah, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Mulai dari Kak Betran di Kak Jonis, Kak Yakobus di gitaris, dan ada Kak Naomi dan juga Kak Yohan di liturgos. Adik-adik, karena kakak lihat masih ada yang nguap-nguap, ngucek-ngucek mata, dan belum semangat nih, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ke daki-daki gunung yang tinggi. Ikutin gerakannya ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku terbang, 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 terbang tinggi angkasa. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, Kak Naomi, kayaknya adik-adik udah gak terlalu ngantuk lagi nih. Tapi kalau Kak Yohan lihat, kayaknya masih kurang semangat nih. Gimana kalau kita nyanyi satu lagu lagi nih, Kak Naomi? Boleh Kak, boleh. Nah, kalau gitu masih dalam posisi berdiri, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sekarang kita mau bersaat teduh. Kakak minta adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran adik-adik serta bersikap tenang ya. Di saat kita bersaat teduh dimulai.
Amin. Satu duduk selesai. Adik-adik masih berdiri ya? Itu siapa yang masih duduk? Ayo berdiri lagi. Kan belum kakak minta untuk duduk, oke? Adik-adik, ingat nggak kalau Tuhan pernah bilang kalau dia nggak pernah menjanjikan kebahagiaan selalu terjadi di hidup kita. Tapi dia berjanji pada kita untuk selalu menemani, menolong, dan menopang hidup kita. Seperti ia menggenapi janjinya kepada Nuh untuk memelihara Nuh dan anak-anaknya, dan sampai kepada kita juga sekarang. Maka dari itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 299, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, Nah, adik-adik, kita akan berdoa pembukaan ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di ibadah online pada hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan boleh berkati masing-masing kami. Dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya Bapa, berkatilah juga kakak layan yang akan membawakan firman, biarlah kiranya firman yang dibawakan boleh kami mengerti dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian ya. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 30 sampai 35. Mazmur 18 ayat 30 sampai 35. Oh iya adik-adik, kalau belum bisa menemukannya bisa tolong minta papa mama atau orang lain yang mendampingi adik-adik ya. Mazmur 18 ayat 30 sampai 35 yang berbunyi demikian. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 30 sampai 35 yang diberi judul Nyanyian Syukur Daud. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Nah, adik-adik dan juga kakak-kakak, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Karena Tuhan selalu melindungi kita dari apapun itu, jika kita percaya kepada Tuhan saja. Nah adik-adik, kita harus selalu minta pertolongan Tuhan ya, atas apapun yang kita lakukan. Kita juga harus minta Tuhan untuk tinggal beserta kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Apa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Nah
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang udah bisa menulis boleh menyiapkan pulpen ataupun pensil ya, dan juga kertas untuk mencatat firman yang diberitakan pada hari ini. Sekarang kita siapkan hati, pikiran kita. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Hari ini Kak Tasya mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau siapkan dulu bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami. Dan sekarang kami mau bersama-sama beribadah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitabnya tadi yang udah dibuka, diambil lagi dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10, demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik ada yang tahu gambar ini gambar apa? Iya, gambar pelangi. Biasanya kalau adik-adik lihat pelangi itu di mana ya? Di saat-saat apa? Di atas langit dan setelah hujan. Bener banget. Nah adik-adik, ternyata pelangi ini ada ceritanya loh dalam Alkitab. Seperti apa ceritanya ya? Jadi ribuan tahun yang lalu, semua orang yang merupakan ciptaan Tuhan di muka bumi ini pada nakal adik-adik. Mereka nggak taat sama firman Tuhan. Mereka nggak mau denger-dengeran firman Tuhan. Tapi ada loh satu orang bapak yang begitu taat, hidupnya dekat dengan Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Nuh.
Nuh dan keluarganya hidup sangat taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saat orang-orang di sekitarnya berbuat tidak baik, Nabi Nuh tetap hidup taat. Tuhan sangat marah kepada orang-orang yang hidupnya tidak baik dan tidak taat kepada Dia. Makanya pada saat itu Tuhan menurunkan air bah. Air bah itu apa ya Kak Tasya? Air bah itu seperti banjir yang sangat besar. Nah, adik-adik ada yang tahu gambar ini gambar apa? Ini adalah gambar bahtera. Saat itu Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar. Nah, apa gunanya bahtera ini ya Kak? Bahtera ini nantinya akan menolong Nabi Nuh bersama dengan keluarganya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya dan juga istrinya. Bukan cuma keluarganya Nabi Nuh aja, tapi akan ada juga nanti hewan-hewan sepasang yang jantan dan juga betina akan masuk ke dalam bahtera besar yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh. Nah, adik-adik, saat Nabi Nuh membuat bahtera ini, Tuhan menyuruhnya dan Nabi Nuh dengan taat langsung melakukan apa perintah Tuhan. Saat Tuhan bilang, Nuh buat bahtera, dia langsung membuat bahteranya. Nah, bahtera inilah yang nantinya akan menyelamatkan Nabi Nuh bersama dengan keluarganya. Nah, adik-adik, mulai dari saat itu sampai sekarang, Tuhan Allah sudah berjanji tidak akan lagi membuat hukuman air bah kepada kita semua. Nah, janji Tuhan itu bisa kita lihat dari terbentuknya pelangi yang sangat indah yang sudah Tuhan janjikan untuk mengingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan selalu pasti untuk kita. Nah, sekarang adik-adik, kita kan berada dalam masa-masa yang sulit nih. Kita baru saja melalui tahun 2020 yang penuh dengan banyak sekali bencana dan juga pandemi. Virus COVID-19 ini begitu menyulitkan kita semua ya. Adik-adik gak bisa main dengan bebas keluar rumah, gak bisa jalan-jalan lagi, gak bisa kumpul sama keluarga besar. Bahkan adik-adik juga nggak bisa pergi ke sekolah, belajar bareng sama teman-teman, ketemu bapak dan ibu guru. Mungkin ada juga di sini yang orang tuanya harus berhenti bekerja. Bahkan virus COVID ini juga sampai menimbulkan korban. Banyak sekali bapak ibu dokter yang meninggal, perawat, terus mungkin juga kenalan kita, orang-orang yang adik-adik kenal atau mungkin keluarga kita yang akhirnya harus meninggal karena virus COVID ini. Nah, tapi Tuhan yang menyelamatkan Nabi Nuh adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Tuhan berjanji menyelamatkan Nabi Nuh. Dia menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera dan dengan bahtera itu ia menyelamatkan Nabi Nuh bersama dengan keluarganya dan seisi bahteranya. Tuhan juga yang akan menyelamatkan hidup kita asal kita mau hidup taat dan setia kepada Tuhan sama seperti yang dilakukan Nabi Nuh. Nah, adik-adik, kalau dulu Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, kalau sekarang, di zaman sekarang nih, kita, Tuhan menyuruh para anak-anaknya, yaitu Bapak dan Ibu dokter, Bapak Presiden, pemerintah, Bapak dan Ibu polisi, Bapak pendeta, ataupun kakak-kakak lain, bahkan orang tua untuk mengingatkan kita untuk selalu melakukan 3M. Apa ya 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itulah yang saat ini yang bisa kita lakukan. Kita harus hidup taat dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu adik-adik, supaya kita tetap bisa sehat dan juga selamat. Tuhan menjanjikan pelangi kasih-Nya sehabis hujan dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dan Tuhan pasti akan mengusir jauh-jauh virus COVID itu dari dunia ini. Nah, ingat lagi ya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah taat melakukan 3M. Terus selalu ingatkan juga mama papahnya, keluarga, atau mungkin teman-teman adik-adik untuk melakukan 3M ini.
Terus, apalagi Kak, yang bisa kita lakukan adalah semangat melayani Tuhan. Jangan lupa untuk ikut IHMPA. Kalau kakak-kakaknya kasih aktivitas, adik-adik juga harus melakukan. Terus, sebarkan dan terus lakukanlah perbuatan yang baik kepada semua orang. Kita percaya Tuhan pasti akan menepati janjinya, memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Nah, selamat tahun baru ya adik-adik. Di tahun yang baru ini tetap semangat dan penuh sukacita. Jangan khawatir dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Aku Kak Audrey dan di sini aku akan menyampaikan aktivitas untuk kelas TK dan kelas AK. Nah, tadi kan firmannya tentang Nuh ya adik-adik. Jadi sekarang aktivitasnya kita akan membuat bahtera Nuh sama mahkota pelangi. Nah, pertama-tama siapkan dulu ya bahan-bahannya adik-adik. Yang pertama ada pulpen atau pensil. Lalu ada gunting, pembolong kertas, selotip atau double tip, krayon atau pensil warna, dan kertas HVS. Nah, pertama-tama kita akan membuat pelanginya nih adik-adik. Nah, kalau contohnya Kak Audrey bikin pelanginya seperti ini. Nah, pelanginya disimpan dulu. Boleh minta bantuan orang tuanya ya adik-adik. Nah, lalu selanjutnya kita akan memotong kertas seperti ini. Membentuk persegi panjang seperti ini ya adik-adik. Nanti dicocokkan dengan lingkar kepala adik-adik. Nah, kalau udah pas nih, jangan lupa ditempel pakai double tip atau pakai solatip. Kalau udah direkatkan, boleh nih ditempel pelanginya. Nanti kalau udah ditempel, hasilnya bakalan seperti ini adik-adik. Lalu sekarang kita akan membuat bahteranya. Yang pertama, gunting HVS atau kertas bufalaunya menjadi dua bagian. Yang pertama yang bawahnya seperti ini. Nah, yang kedua atasnya, bagian atasnya seperti ini. Nanti kedua-duanya ditempel ya adik-adik pakai double tip. Nah, adik-adik boleh nih bahteranya dihias-hias, mau ditambahin jendela atau mungkin mau ditambahin kayak ombak-ombak airnya gitu, boleh loh adik-adik. Nah, jangan lupa buat nulis ayat firman hari ini, yaitu Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Nanti kalau sudah dibolongin pakai pembolong kertas untuk mengikat talinya. Nanti hasilnya bakalan seperti ini adik-adik. Nah, udah deh jadi adik-adik. Jangan lupa ya, nanti kalau udah selesai aktivitasnya dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok. Ditunggu ya. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh kakak Layan boleh menjadi berkat dan boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan dapat dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 10 sampai jam 3 sore. Atau bisa dikirimkan melalui barcode yang ada di sini ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA minggu ini. Yang pertama, kami Kakak Layan Pelkat PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik Layan yang bertambah usia dari tanggal 28 Desember sampai dengan 3 Januari. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan kakak-kakak dan juga adik-adik sekalian ya. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Naomi kelas 1 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh minta tolong bantuan papa atau mama atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah.
Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama beribadah, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan akan kita terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHMPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Adik-adik dan juga kawan, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok. Jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok, oke? Kak Yakobus, Kak Betran dan juga Kak Naomi, dan juga adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita telah tiba nih di penghujung ibadah. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua ya. Dan semoga pujian yang sudah kita nyanyikan hari ini bisa membuat kita bersuka cita. Kawan dan juga adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang berjudul Nabi Nuh. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami diingatkan bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Bapa yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya hanya kepadamu. Kami menyerahkan tahun 2021 ini Tuhan, biarlah selalu penuh dengan sukacita dan kasih yang berasal daripada Tuhan. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat tahun baru, sampai ketemu minggu depan.